Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Arianti dari Prodi 4 PAIB dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu dosen pengampu Pak Amiruddin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan Bapak, yaitu hakikat, hukuman, dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian hukuman dan ganjaran. Ganjaran adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya dapat penghargaan. Berdasarkan definisi ini, dapat ditegaskan bahwa ganjaran diberikan kepada anak didik sebagai imbalan terhadap hasil usaha atau prestasi yang telah dicapainya. Dengan adanya ganjaran, dimungkinkan anak didik akan terangsang dan terbiasa melakukan perbuatan yang baik. Dalam definisi lain, disebutkan bahwa ganjaran merupakan suatu yang diberikan kepada orang lain karena sudah bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendaki, yakni mengikuti peraturan dan tata tertib yang telah ditentukan sekolah. Pengertian ini memberi gambaran bahwa diberikan karena seorang siswa sudah mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Misalnya, siswa masuk tepat pada waktunya, belajar dalam kelas dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan lain-lain. Hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang orang tua, guru, dan sebagainya, sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan. Pengertian ini memberikan penegasan bahwa hukuman dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukannya. Dalam pengertian lain, dijelaskan tentang makna hukuman, yaitu suatu perbuatan di mana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa dengan orang lain dengan tujuan yang memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Berdasarkan pengertian ini menegaskan bahwa hukuman diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan anak didik dan melindungi dirinya dari perbuatan yang kurang baik sehingga anak didik tidak melakukan kesalahan. Yang kedua, model-model hukuman dan ganjaran dalam perspektif Islam. Bentuk-bentuk ganjaran dalam hukuman Al-Quran menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya dalam bentuk dua fisik atau material dan non-fisik. Bentuk-bentuk ganjaran yang bersifat fisik atau material selalu dideskripsikan dalam bentuk makna makanan, minuman, buah-buahan, binatang ternak, air hujan yang diturunkan dari langit yang bermanfaat bagi menghidupkan tanah dan menyuburkan tumbuhan dan lain-lain. Sementara itu, dalam bentuk non-fisik, Al-Quran selalu menggambarkan ganjaran dalam bentuk ketenangan atau ketentraman batin, keteguhan pendirian dalam berbuat kebaikan, istiqomah, hidayah Allah, pahala di akhirat, surga dan berbagai kenikmatan di dalamnya. Berdasarkan informasi Al-Quran tersebut, maka dalam konteks pendidikan Islam, bentuk ganjaran itu juga dapat diklarifikasikan ke dalam dua macam, yaitu ganjaran fisik, yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dalam perbuatan baik atau amal soleh, atau prestasi yang terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Dalam tataran operasional, bentuk-bentuk ganjaran yang bersifat fisik itu bisa diberikan para pendidik dalam bentuk pemberian hadiah, cenderamata, atau penghargaan baik berupa piala, buku atau kitab, dana tabungan, dana beasiswa, piagam penghargaan, membawa peserta didik, berdama wisata, dan lain-lain. Ganjaran non-fisik yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk non-fisik sebagai konsekuensi logis dalam perbuatan baik, amal soleh, atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Dalam tataran operasional, bentuk-bentuk ganjaran yang bersifat non-fisik dapat diberikan dalam bentuk pujian atau sentuhan verbal, sentuhan fisik seperti mengacungkan jempol, ucapan terima kasih, senyuman, dan berbagai penguatan positif lainnya. Yang ketiga, pentingnya hukuman dan ganjaran pendidikan Islam. Masalah peserta didik.
Peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan tentu berasal dari latar belakang kehidupan beragama yang berbeda-beda. Ada siswa yang berasal dari keluarga yang taat beragama, namun ada juga yang berasal dari keluarga yang kurang taat beragama. Bahkan ada yang berasal dari keluarga yang tidak peduli dengan agama. Bagi anak didik yang berasal dari keluarga yang kurang taat atau tidak peduli sama sekali terhadap agama, perlu perhatian yang serius. Sebab jika tidak, maka anak didik tidak akan peduli terhadap pendidikan agama. Lebih parah lagi, mereka menganggap remeh pendidikan agama. Sikap ini akan sangat berbahaya ke depan demikian. Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik seperti minat belajar, keluarga, lingkungan, dan lainnya sebagainya. Masalah lingkungan belajar di era multiperadaban dan teknologi dan informasi yang tidak dicegah keberadaannya menyebabkan semua itu mempengaruhi psikologis lingkungan belajar, baik siswa, tenaga pendidik, dan kependidikan serta stakeholder setiap lembaga pendidikan. Pengaruh dari lingkungan belajar yang tidak kondusif ini sangat mempengaruhi minat belajar, dekadensi moral, serta menimbulkan kekhawatiran pada orang tua siswa dan masyarakat terhadap pendidikan anak-anak mereka, khususnya kebiasaan beragama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Masalah kompetisi guru. Pada dasarnya guru adalah tenaga pengajar sekaligus tenaga pendidik profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan latihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2. Dalam perspektif pendidikan agama Islam di sekolah, guru seringkali mengalami kendala dalam menanamkan pembiasaan ajaran Islam di sekolah. Hal ini semata-mata disebabkan karena guru tidak memiliki kompetensi yang matang, serta juga tidak didukung oleh penguasa konsep internalisasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu oleh guru-guru bidang studi lainnya. Masalah metode. Metode adalah cara atau strategi bahkan juga pendekatan yang dikuasai pendidik menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.